Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dengan NIM 12080216889, kelas Agroteknologi 5E. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organogenesis dan embriogenesis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kultur jaringan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu organogenesis. Apa itu organogenesis? Organogenesis adalah proses perkembangan tanaman di mana sel memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi melalui struktur dan fungsinya, membentuk morfogenik dari organ. Organogenesis dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, organogenesis secara langsung terjadi apabila eksplan yang meristematik bergenerasi langsung membentuk tunas adventif. Tahapan-tahapan organogenesis secara langsung yaitu tidak melalui fase kalus, bergantung spesies, jumlah tunas yang dihasilkan sedikit, keragaman genetik rendah, dan ditemukan pada tanaman hias. Yang kedua, organogenesis secara tidak langsung, yaitu eksplan terlebih dahulu membentuk kalus meristematik sebelum membentuk tunas. Ciri-ciri sel atau kalus yang meristematik yaitu ukuran sel sangat kecil, isodiametrik, dinding sel sangat tipis, vakuola berukuran sangat kecil, terdapat nukleus, sitoplasma sangat padat. Organogenesis secara tidak langsung yaitu terdiri dari eksplan menjadi didiferensiasi dan sel kompeten menghasilkan determinan sel dan diferensiasi kemudian menjadi organ. Faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi yaitu sumber eksplan, media, zat pengatur tumbuh, dan lingkungan kultur. Selanjutnya yaitu embriogenesis. Embriogenesis adalah proses terbentuknya embrio. Jika proses terbentuknya embrio tersebut melalui fertilasi, maka embrio yang terbentuk disebut zigot atau zygotic embryos. Hal mana terjadi secara alamiah pada tanaman berbiji. Dalam kultur in vitro, embrio juga dapat terbentuk tanpa melalui fertilasi, tapi terbentuk dari sel-sel somatik yang berasal dari jaringan eksplan. Peristiwa ini disebut embriogenesis somatik. Jadi, embriogenesis somatik adalah suatu proses terbentuknya embrio dari sel somatik tunggal atau kelompok sel somatik. Embrio yang terbentuk ini disebut embrio somatik. Terbentuknya embrio tersebut melalui perubahan bentuk sel berturut-turut, yaitu bentuk globular atau globular stack, bentuk hati, hair stack, dan bentuk torpedo atau torpedo stack. Pada fase torpedo dapat terdeteksi terbentuknya short apical meristem atau SAM, atau disebut juga meristem ujung batang, serta rod apical meristem atau RAM atau meristem ujung akar. Demikian pula dua buah kontiledon juga terbentuk. Jika kontiledon sudah terbentuk, maka beberapa literatur menyebutkan sebagai fase kotiledon. SAM merupakan bakal tunas, sedangkan RAM adalah bakal akar. Dengan demikian, embrio somatik ini bersifat bipolar karena memiliki SAM dan RAM yang terbentuk secara simultan. Embrio somatik yang terbentuk ini tidak memiliki hubungan sistem pembuluh atau vascular system dengan eksplan asalnya. Akan tetapi, yang lebih umum bisa terjadi jika jaringan terdiri dari sel-sel. Selanjutnya, contoh embriogenesis pada wortel. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu irisan umbi wortel digunakan sebagai eksplan awal. Eksplan ini ditanam pada media padat SIM dengan 2,4/D untuk induksi kalus. Kalus yang terbentuk selanjutnya disubkultur ke kultur cairan atau kultur suspension kultur, tanpa hormon atau membentuk kultur sel. Kultur suspensi ini terus disubkulturkan untuk pembentukan embrio.
Dari kultur sel cair ini akhirnya terbentuk embrioid, yaitu suatu struktur yang menyerupai embrio. Selanjutnya, struktur embrioid berkembang menjadi embrio melalui fase globular, hati dan torpedo. Embrio muda ini dipindahkan ke media padat, mengalami maturation, membentuk maturation embryos. Untuk pematangan embrio ini, pada media ditambahkan asam absik atau abscisic acid atau ABA. ABA diketahui berperan dalam pembentukan embrio normal. Embrio somatik yang sudah masuk ini akhirnya berkecambah membentuk tunas dan akar, platelet. Itulah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.